dalam seri ke-91 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Iwan Daarta sebagai Pamungsu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Mesin bergegas melangkah ke kamarnya. Kata-kata Empu Hanggareksa dirasa seperti jarum yang menusuk-nusuk ulu hatinya. Dia menjadi sangat sedih dan terasing. Dia ingat suaminya, Pendekar Low almarhum. Dia ingat bapak angkatnya, Pendeta Maboyi yang juga sudah almarhum. Dia menjadi sangat kesepian karena ditinggalkan orang-orang yang paling dekat di hatinya. Mengapa aku harus selalu mengalami seperti ini? Kata orang, juga kata ayah Maboyi, tidak baik meratapi nasib sendiri. Tapi, bagaimana aku tidak meratap kalau terus-menerus mengalami pukulan batin seperti ini? Apakah dunia sudah tidak adil lagi? Apa kesalahanku hingga harus mendapat hukuman seberat ini? Mesin, maafkan ayahku, Mesin. Maafkan beliau. Sudahlah, Kakang Kamandanu. Lupakan saja soal ini. Bukalah pintunya, Mesin. Aku ingin bicara denganmu. Kita sudah terlalu banyak bicara. Bukalah pintunya. Tidak. Biarkan aku sendiri, Kakang. Kau marah padaku? Tidak. Aku tidak mempunyai alasan untuk marah padamu. Semua ini karena salahku sendiri. Ya, barangkali sudah nasibku, Kakang. Barangkali sudah merupakan suratan takdir kalau aku harus mengalami hal-hal yang pahit. Tidak, Kakang Kamandanu tidak bersalah. Juga Ayahanda Hanggareksa tidak bersalah. Aku inilah orang yang tak tahu diri. Aku datang ke rumah ini hanya untuk membuat kesusahan dan keributan. Keluarga ini mestinya bisa hidup tenang dan damai. Aku tak ingin menyusahkan Kakang Kamandanu. Kasihan dia. Dia harus terombang-ambing di antara dua pilihan. Dia ingin menolong aku. Tapi dia juga punya kewajiban berbakti pada orang tuanya. Dan akulah wanita yang tak tahu malu, tak tahu diri. Aku hanya makan dan tidur di rumah ini. Dan selebihnya hanya membebani keluarga ini dengan persoalan-persoalan. Ya, aku tidak boleh melihat kepentinganku sendiri saja. Aku juga harus mampu melihat kepentingan orang lain. Anger tidak melihat Nona Mesin? Tidak, Bi. Apa di kamarnya tidak ada?
Mungkin dia pergi ke pancuran di belakang. Tidak ada, Nger. Bibi sudah cari kemana-mana. Tidak ada. Di kamarnya juga tidak ada. Bibi intip dari sela-sela dinding. Kamarnya kosong. Coba, Bi. Mari kita periksa kamarnya. Lihat, Nger. Kosong bukan? Wah, jangan-jangan Nona Mesin ngambek lalu pergi. Semalam memang dia tersinggung mendengar kata-kata Ayahanda, Bi. Dia tidak mau membukakan pintu ketika aku ingin menemuinya. Iya, Nona Mesin memang seorang wanita yang berperasaan halus. Tapi dia jarang sekali mau memperlihatkan perasaannya yang halus itu. Susah, Nger, menebak apa yang dirasakan dalam hatinya yang lembut. Kadangkala dia tersenyum, tapi sesungguhnya dia sedang menangis, sedih. Dia memang tertutup, Bi. Kalau pintu hatinya sudah menutup, maka dia menutup rapat sekali. Lihat, Nger. Ada selembar daun rontal di bawah tikar tempat tidurnya. Kakang Kamandanu, semalam aku berpikir sampai jauh malam. Akhirnya, aku memutuskan untuk menempuh jalan ini. Aku harus pergi, Kakang. Aku tak bisa tinggal di rumah orang tuamu. Rumah yang damai dan tentram ini akan rusak suasananya dengan hadirnya seorang wanita seperti diriku. Aku tak ingin menjadi seorang wanita tak tahu diri. Aku tak ingin merusak hubunganmu dengan orang tuamu. Kau adalah putra yang diharapkan bisa berbakti dan bisa meneruskan warisan hasil karya orang tuamu. Penuhilah harapan orang tuamu itu, Kakak. Jangan kau kecewakan hati beliau hanya karena aku, seorang wanita asing yang hidup terlunta-lunta di negeri orang, tak mempunyai sanak famili, tak mempunyai apa-apa lagi yang bisa dibanggakan. Kakang Kamandanu, setelah kepergianku ini, jangan kau bersusah hati. Dan tak usah kau mencari aku. Relakanlah aku. Biarlah aku susuri jalan hidupku yang hitam ini seorang diri. Terima kasih atas segala kebaikanmu padaku selama ini. Yang Maha Kuasa nanti, yang bisa membalas budi baikmu. Selamat tinggal, Kakang. Bagaimana, Nger? Dia benar-benar sudah pergi, Bi. Lalu bagaimana, Nger? Kasihan Nona Mesin. Bibi khawatir dia mendapat bahaya di jalan. Ayahanda memang keterlaluan. Sabar, Nger. Angger mau kemana? Apakah Ayahanda masih di ruang penyimpanan pusaka, Bi? Ingat, Nger. Angger Kamandanu harus bisa mengendalikan diri. Angger jangan berlaku kasar pada Ayahanda. Kasihan beliau. Beliau pun juga sedang banyak keruwetan, Nger. Aku harus melaporkan hal ini, Bi.
Kamandanu, kau masuk ke ruangan ini untuk mengajakku bicara lagi soal wanita asing itu. Mengapa Ayahanda masih menyebut wanita asing? Bagi saya Mesin bukan lagi wanita asing di rumah ini. Dia sudah menjadi salah seorang anggota keluarga kita. Oh ya, mungkin kau bisa beranggapan begitu, Le. Tapi hukum di negeri ini, adat dan tata cara masyarakat di desa ini beranggapan lain. Bagaimanapun juga, Mesin itu tetap wanita asing. Orang asing. Orang dari bangsa lain. Tapi saya tidak lagi menganggap begitu, Ayahanda. Kau tidak bisa melepaskan dirimu, pikiranmu, dari susunan masyarakat di mana kau tinggal dan hidup. Kau menjadi bagian dari susunan masyarakat yang sudah terpatri ratusan tahun di negeri ini, Le. Tapi apa yang sudah terpatri belum tentu sepenuhnya benar, Ayahanda. Bagaimana kau bisa berpendapat sepicik itu? Kita ini tidak hidup di tengah rimba belantara, Kamandanu. Kita kenal yang namanya tata cara, adat, kebiasaan, hukum ataupun peraturan-peraturan. Semuanya ada aturan mainnya, Kamandanu. Kecuali kalau kau sudah berubah menjadi manusia liar yang tidak beradab dan berbudaya. Bagi saya manusia sama, Ayahanda. Selama dia bernama manusia, entah miskin atau kaya, berasal dari golongan manapun, atau dari suku atau bangsa manapun, tetap sama. Hak dan kewajibannya sama, Ayahanda. Tidak bisa begitu. Mesin, teman wanitamu itu berada dalam tingkatan golongan terbawah. Karena dia adalah bangsa asing. Dia di luar kasta. Dia tergolong kelompok mereka, seperti pedagang-pedagang di pesisir pantai Tuban itu. Mereka itu bisa orang India, pedagang dari negeri Campa, Kamboja, Siam ataupun Cina. Mestinya kau sudah tahu hal ini, Kamandanu, dan berusaha untuk berjauhan dengan mereka itu. Tidak, Ayahanda. Saya tetap tidak bisa menerima pendapat seperti ini. Saya tidak bisa menerima penggolongan atau pengelompokan manusia seperti itu. Kalau begitu kau menjadi orang yang murtad, Le. Saya tidak sengaja untuk berbuat murtad, Ayahanda. Hati nurani saya yang berontak melihat nasib seorang manusia yang terlantar hanya karena perbedaan golongan semacam ini. Lalu, apa maumu sekarang ini? Mau mencari wanita itu dan membawa lagi ke rumah ini, begitu? Kalau Ayahanda keberatan, saya tidak akan membawanya pulang ke rumah ini. Tapi saya pun tidak akan tinggal di sini lagi. Kamandanu, maaf Ayahanda. Saya bukan tidak menghargai Ayahanda. Saya juga tidak memusuhi tata cara, adat yang berlaku di desa kita ini, Ayahanda. Saya tidak menyalahkan susunan masyarakat yang sudah turun-temurun di sini. Saya tidak bermaksud menentang hukum. Saya juga tidak bermaksud membangkang terhadap undang-undang. Tapi saya hanya ingin berbuat sesuatu. Saya tidak bisa tinggal diam, berpangku tangan, sementara saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ada seorang wanita yang malang, yang sangat membutuhkan pertolongan. Ingat, Kamandanu. Kita ini, leluhur kita ini telah melahirkan kita. Keluarga ini dalam golongan masyarakat Satria. Maaf, Ayahanda. Saya bukan hanya ingin lahir sebagai anggota keluarga masyarakat Ksatria. Saya benar-benar ingin menjadi seorang Satria. Dan bagi saya, seorang Satria sejati adalah mereka yang berani berteriak lantang atas nama hati nurani. Nyi Nongkot, lihatlah Nyi. Lihatlah si Kamandanu itu. Dia pun sekarang pergi lagi. Dia tidak mau mengindahkan kata-kataku lagi, Nyi. Sudahlah, Gusti. Memang begitulah yang sering terjadi. Tapi mengapa mereka pergi dengan cara seperti ini? Mengapa mereka harus pergi dengan meninggalkan bau busuk di rumah ini? Selama ini aku bekerja keras. Selama ini aku memeras peluhku tanpa kenal lelah.
Apa yang kutanam memang tumbuh dengan baik, Nyi. Tapi mengapa buahnya semua busuk? Sudahlah, Gusti. Jangan mengeluh dan meratap begitu. Nanti penyakit Gusti kambuh lagi. Nyi Rongkot, apakah aku tidak boleh mengeluh dan meratap untuk membuang kesedihan di hari tua ini? Hah? Anakku hanya 2 orang. Yang satu Arya Dwi Pangga. Seperti itu kelakuannya. Sama sekali. Dia sudah tidak ingat lagi pada orang tuanya. Dan sekarang Arya Kamandanu juga begitu. Aku hanya mempunyai 2 butir telur. Dan telur-telur itu semuanya busuk. Usahaku busuk. Perkawinanku busuk. Keluargaku busuk. Aduh. Gusti. Wah. Keuntungan kita lumayan juga ya Gusti Dwi Pangga. Semua 7 gerobak dan sudah terjual habis semuanya. Kalau begini terus, saya bisa cepat kaya seperti Gusti Dwi Pangga loh. Ya, bertanam bawang memang untungnya besar. Ngomong-ngomong, desa Jasun Wungkal ini semakin hari semakin ramai saja ya Gusti. Apa kau mau berpindah dagang di Jasun Wungkal, Pamungsu? Kalau memang di pasar sini sudah untung, apa perlunya kita jauh-jauh ke kota Kediri, Gusti? Bagaimanapun keuntungan yang kita peroleh tidak akan bisa menyamai pasar kota Kediri. Iya, karena orang-orang kota banyak duitnya, Gusti. Ya. Mereka gampang cari uang dan gampang pula menghambur-hamburkan uang belanja. Desa susah duit, Gusti. Dengar Pamungsu, ada satu hal yang membuatku senang berdagang ke kota besar. Di samping keuntungan bisa berlipat ganda, kita pun bisa mencari kesenangan yang jarang ada di desa. Maksud Gusti, kesenangan dengan wanita-wanita cantik. Kesenangan apa lagi, Pamungsu? Gusti ini memang gemar sekali mendekati Pupur Wangi dan Gincu yang harum baunya. Gusti, kasihan sama yang di rumah. Maksudmu istriku? Iya, kasihan istri Gusti Dwi Pangga. Setiap Gusti pergi berdagang ke kota Kediri, pasti membutuhkan waktu paling sedikit 7 hari lamanya. Apa sudah sembuh rasa lelahmu, Pamungsu? Kalau sudah, mari kita lanjutkan perjalanan. Sudah, Gusti, sudah. Laki-laki itu segera melangkah ke arah kudanya masing-masing. Dan sebentar kemudian mereka sudah mengaburkan binatang itu, meninggalkan pasar Jasun Wungkal. Mengapa berhenti, Pamungsu? Apakah Gusti tidak mampir dulu di Kurawan? Tidak usah. Barangkali Gusti ingin menengok Ayahanda Hanggareksa dulu. Tidak usah, kita langsung saja ke Manguntur. Tidak ada apa-apanya di Kurawan. Ayo cepat, Pamungsu. Sebentar lagi gelap. Dan lihat di atas, mendung tebal sekali. Sebentar lagi pasti turun hujan lebat. Hujan deras sekali, dan malam sudah turun.
Akan pergi kemana aku? Tak ada rumah untuk berteduh. Dingin sekali. Perutku sampai kaku rasanya. Tapi aku harus terus berjalan. Aku harus terus berjalan. Walaupun aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku tidak kuat lagi. Tapi di mana aku harus istirahat? Kepalaku terasa berat sekali dan perutku mengejang. Wanita cantik yang adalah Meisin adanya tersungkur dan jatuh di pinggir jalan yang menuju ke arah desa Manguntur. Tubuhnya terguyur air hujan yang turun bagaikan dimuntahkan dari atas langit yang hitam kelam. Sekali waktu, cahaya kilat menyambar dan menerangi wajahnya yang cantik, dan rambutnya yang hitam mengurai di atas rumput. Gusti, ada orang tergeletak di pinggir jalan. Iya, dan agaknya seorang wanita. Mengapa dia bisa tergeletak di tempat ini, Gusti? Akan kulihat. Oh, jangan, Gusti, jangan. Berbahaya. Siapa tahu telah terjadi Rajapati di sini. Kita bisa terlibat. Kita bisa dituduh sebagai pembunuhnya, Gusti. Pamungsu, kukira wanita itu masih hidup. Kau tunggu saja di atas kuda. Aku akan melihatnya dari dekat. Arya Dwi Pangga segera melompat dari atas punggung kudanya. Sementara hujan masih deras menyapu pohon-pohon dan jalanan di sekitarnya. Arya Dwi Pangga mendekati wanita itu dan membalikkan wajahnya yang setengah tertelungkup. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Meisin, wanita Mongolia yang malang itu? Silahkan menunggu kelanjutan kisah ini dalam episode Gemelut Cinta di Atas Noda. Sampai jumpa. /70 80 90-an Kenangan Masa Lalu Channel. Dalam seri ke-92 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Meisin, Lili Nur Indasari sebagai Nari Ratih, Iwan Daarta sebagai Pamungsu, Neni Haryoko sebagai Nyi Pamungsu, Nia Deviana sebagai Nyi Lemus, Rio sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Jalan yang berlumpur, wajahnya sebagian tertutup rambut, dan rambut yang panjang itu pun ujungnya jatuh ke atas rumput di tepi jalan. Arya Dwi Pangga turun dari punggung kudanya, sementara Pamungsu menunggu di atas kuda. Arya Dwi Pangga lalu mendekati tubuh yang tergeletak itu dan membalikkannya. Dia masih hidup, masih bernafas dengan baik. Ayo, turunlah. Lihat ke sini. Baik, Gusti, baik. Lihat Pamungsu. Dadanya masih turun naik dengan teratur. Waduh, bagaimana dia bisa tergeletak di tempat ini ya? Tapi Gusti, nampaknya dia bukan wanita pribumi. Nampaknya dia wanita asing, Gusti. Kalau saja dia tidak pingsan,
pasti semua orang akan mengira wanita ini bidadari yang turun dari atas langit. Dia memang cantik, Gusti. Cantik sekali. Ya, aku belum pernah menemukan seorang wanita yang cantik seperti ini. Lalu apa rencana Gusti Dwi Pangga? Yang jelas, aku tidak bakal menyia-nyiakan kecantikan wanita ini. Begini Pamungsu. Iya, Gusti. Aku bermaksud membawanya ke Manguntur. Loh, apa nanti tidak membuat ribut? Istri Gusti Dwi Pangga pasti akan marah sekali. Kalau pulang berdagang membawa uang banyak, itu sudah jamak. Tapi kalau membawa wanita cantik, wah, itu bisa menimbulkan perang besar-besaran, Gusti. Pamungsu, aku juga tidak akan berlaku bodoh seperti itu. Tentu saja dia tidak akan kubawa pulang ke rumahku. Lalu akan Gusti bawa kemana? Ke rumahmu. Wah, ke rumah saya. Aduh, saya juga punya bini, Gusti. Bini saya juga pencemburu sekali. Kau bisa menjelaskan pada istrimu bahwa wanita ini tidak ada sangkut pautnya denganmu. Akulah yang akan bertanggung jawab. Akulah yang punya urusan dengan wanita ini. Dan aku sangat membutuhkan pertolonganmu untuk menitipkan wanita ini di rumah kalian. Kupikir rumah kalian cukup aman karena letaknya di pinggiran desa, jauh dari rumah-rumah penduduk desa yang lain. Aduh, Gusti Dwi Pangga ini ada-ada saja. Sudahlah Pamungsu. Bantulah aku mengangkat wanita ini ke atas kuda. Ayo. Ya. Baiklah. Tapi nanti kalau ada apa-apa, saya tidak menanggung akibatnya loh, Gusti. Ya, jangan khawatir. Aku yang akan bertanggung jawab. Ayo cepat, bantu aku. Kau di sebelah sana, Pamungsu. Ayo, awas, pelan-pelan. Iya. Arya Dwi Pangga dan Pamungsu mengangkat tubuh Maisin dan menaikkannya ke atas punggung kuda. Hujan masih deras mengguyur permukaan bumi. Tak lama kemudian mereka pun meneruskan perjalanan ke rumah Pamungsu yang terletak di Manguntur Selatan. Mereka tiba di rumah Pamungsu. Hujan telah reda dan hari telah benar-benar menjadi malam. Arya Dwi Pangga pulang ke rumahnya setelah menitipkan Maisin. Pamungsu menempatkan wanita yang masih belum sadarkan diri itu di gandok atau rumah kecil di sebelah rumahnya. Nyi Pamungsu, istri Pamungsu, nampaknya kurang senang rumah tinggalnya dipakai menyembunyikan seorang wanita oleh Arya Dwi Pangga. Dia masih belum sadar juga. Pakaiannya basah kuyup. Mengapa tidak kau ganti saja dengan yang kering? Kenakan saja kainmu. Gila kau, Nyai. Aku kan seorang laki-laki. Malu aku kalau harus menggantikan pakaian seorang wanita. Kenapa harus malu, Kakang? Ganti saja. Telanjangi dia dan ganti pakaiannya yang basah kuyup dengan kainmu atau bajumu. Lalu kau tidur saja sekalian digandok bersamanya. Jangan begitu, Nyi. Jangan begitu. Malam-malam begini, kau jangan membuat gara-gara yang bisa menimbulkan perang. Biar. Aku memang mau perang. Aku tidak senang rumah kita ini dipakai menyembunyikan wanita jalanan, Kakang. Jangan sembarangan bicara kau, Nyi. Belum tentu dia wanita jalanan. Kau kan bisa melihat sendiri dia pingsan. Dia kami temukan tergeletak di pinggir jalan. Lalu Gusti Dwi Pangga bermaksud menolongnya. Kan ini suatu maksud yang baik. Iya saja, karena yang mau ditolong wanita cantik. Lagi pula kau ini kok selalu menuruti saja apa kemauan Gustimu Dwi Pangga itu, Kakang? Kalau aku tidak mau menuruti kemauannya, aku bisa kehilangan penghasilanku. Kau tahu, selama ini kita hidup dari hasil jerih payahku membantu usaha dagangnya. Baiklah. Alasanmu cukup masuk akal. Tapi awas, Kakang. Kalau sampai kau berani bermain kurang ajar dengan wanita itu, akan kupotes hidungmu yang bulat dan besar ini. Ampun, Nyai. Ampun. Hidungku bisa amblas nanti. Jangan, Nyai. Kau tunggu di sini ya. Biar aku yang akan menggantikan pakaian wanita itu. Awas ya, jangan ngintip.
Waduh. Punya bini satu saja kok aneh. Kalau kesal selalu hidungku yang dijadikan sasaran. Dulu kupingku selalu dijewer bapak setiap aku berbuat nakal. Sekarang hidung. Kau tidak mandi air hangat, Kakang? Biasanya kau selalu mandi dengan air hangat yang dibubuhi sedikit belerang dan rebusan daun jambu. Kalau kau mau, aku akan menyiapkannya. Tidak usah. Ya sudah. Atau kau mau kutemani makan di ruang belakang? Nyilemus memasak sayuran kesukaanmu, Kakang. Ada dendeng daging sapi, dan aku tadi sore memanggang daging ayam muda. Mari, Kakang, kita ke belakang dan makan bersama-sama. Sudahlah Narirati. Kau tidak usah memperlakukan aku seperti seorang bocah cilik. Kalau lapar, aku akan menyuruhmu menyiapkan makan. Baiklah, mungkin kau sudah makan di jalan. Kalau begitu, biarlah aku menemanimu duduk istirahat di sini. Oh ya, kau sudah menengok Panji di kamarnya, Kakang? Dia baru saja tidur. Dia selalu tidur jauh malam setiap kau tidak di rumah. Dia selalu menanyakanmu, Kakang. Tapi aku bisa membujuknya. Dan biasanya dia lalu lupa dan mau diajak dolanan nyilemus di serambi depan. Aku mau tidur. Kelihatan gelisah. Aku tidak apa-apa. Aku istrimu. Aku bisa merasakan kegelisahan hatimu, Kakang. Aku tidak apa-apa. Aku hanya mengantuk. Kalau begitu, tidurlah, Kakang. Itulah. Aku ngantuk, tapi tidak bisa tidur. Mungkin kau terlalu lelah. Mari, kupijit kakimu, Kakang. Atau kau mau kuboreh dengan beras kencur? Sudahlah. Tidak usah, Ratih. Biarkan aku berbaring. Kalau mau tidur, tidurlah. Kenapa kau merepotkan aku? Tidurlah. Bagaimana aku bisa membiarkanmu gelisah dan tidak bisa tidur, Kakang? Aku istrimu. Kau pasti mempunyai persoalan yang mengganggu pikiranmu. Apakah soal usahamu berdagang? Mungkin soal persaingan dagang atau... Tidak. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa dengan usaha dagangku. Kau lihat sendiri hasilnya, bukan? Aku pulang dengan mengantongi uang ratusan ringgit. Baiklah. Mungkin kau tidak ingin aku mengetahui apa yang kau gelisahkan. Aku tidak apa-apa. Aku tidak gelisah. Aku hanya ingin tidak diganggu. Jadi, kau anggap aku telah mengganggumu? Iya. Dengan pertanyaan-pertanyaanmu yang terlalu nyinyir itu. Kalau begitu, baiklah. Aku tidak akan bertanya apa-apa lagi. Tidurlah, Kakang. Kau tidak melihat Kakang Dwi Pangganyi? Bukankah Gusti sudah pergi sejak pagi-pagi sekali? Apa tidak pamit, Nini Ratih? Tidak, Nyi. Apa dia tidak pesan apa-apa padamu? Tidak. Wah, kok aneh ya? Memang aneh, Nyi. Tidak biasanya Kakang Dwi Pangga seperti ini. Semalam dia juga kelihatan gelisah. Walah, semalam saya juga tidak nyenyak tidur. Saya mendengar Angger Panji nangis sampai 2 kali. Dia kangen bapaknya, Nyi. Tapi entahlah. Kakang Dwi Pangga sepertinya mau menjauhi kami. Aku dan anaknya. Biasanya setiap pulang dari berdagang di kota Kediri, Angger Dwi Pangga tak lepas menggendong Angger Panji. Itulah, Nyi. Aku yakin Kakang Dwi Pangga tengah mengalami sesuatu. Dan sesuatu itu sengaja dirahasiakan pada kami. Sudahlah.
Sudahlah, Nini. Nini Rati jangan berprasangka buruk pada suami. Mungkin Angger Dwi Pangga terlalu lelah. Bukan, Nyi. Aku yakin bukan karena itu. Ibu. Kau sudah bangun, Panji? Ayah mana, Bu? Ayah mana? Panji mau bermain-main dengan ayah. Panji sudah kangen ayah. Ayah mana? Ayahmu pergi, Nak. Iya, Angger. Nanti ayah juga pulang. Ayah sedang ada keperluan penting, ya? Mari, main-main dengan Nyi Lemus saja. Iya. Tidak mau. Aku mau main dengan ayah. Ayah sudah janji mau mengajakku mencari ikan di Sungai Kapulungan. Nanti kalau ayah sudah pulang, Panji. Sekarang Panji mandi dulu dengan Nyi Lemus di pancuran, ya? Iya, ya. Nanti kalau ayah pulang, Panji bisa menagih janji ayah mencari ikan di Sungai Kapulungan. Iya. Ayo Angger mandi bersama Nyi Lemus. Ayo, biar segar. Tidak mau. Aku nunggu ayah. Aku mau bermain-main dengan ayah. Tidak mau mandi di pancuran. Sudahlah, Nak. Jangan menangis. Ayah, Bu. Ayah jahat. Ayah tidak sayang lagi dengan Panji. Ayah jahat. Nari Ratih dan Nyi Lemus, pembantunya yang setia, berusaha membujuk Panji Ketawang dengan sabar. Anak itu memang nakal, tapi sesungguhnya dia anak yang baik dan pintar. Nari Ratih selalu menjadi sedih dan prihatin setiap melihat anak kesayangannya itu menangis menanyakan bapaknya. Sementara itu Arya Dwi Pangga pagi-pagi sekali sudah berada di rumah Pamungsu. Mereka sedang sibuk membicarakan perihal wanita yang mereka temukan di tengah jalan semalam. Apakah dia masih belum sadar juga, Nyi? Sudah, Gusti. Bahkan sudah mau makan bubur dan minum jamu penyegar tubuh. Oh, syukurlah. Apa sebenarnya yang sedang dialami wanita itu, ya? Mengapa dia bisa tergeletak pingsan di tengah jalan? Pasti dia sedang mengalami guncangan batin yang hebat. Ya, agaknya memang begitu, Gusti. Dia kelihatan murung. Wajahnya pucat, dan pandangan matanya menerawang jauh. Kan sekali. Mengapa orang cantik bisa mengalami seperti itu, ya? Penderitaan itu kalau mau datang, ya datang saja, Nyi. Tidak pandang bulu. Tidak melihat apakah dia cantik atau jelek, kaya atau miskin. Tidak kenal golongan, usia ataupun kekayaan. Penderitaan itu kan ibarat seorang tamu yang tidak kita undang. Tiba-tiba saja dia datang, tiba-tiba saja dia pergi tanpa pamit. Iya, tapi siapa mengira, Kakang, kalau orang secantik itu ternyata hidupnya tidak bahagia? Iya, biasanya wanita cantik selalu dihubungkan dengan hidup yang serba menyenangkan. Wanita cantik biasanya erat kaitannya dengan kehidupan mewah, orang-orang berpangkat, berkedudukan tinggi, dan sebagainya. Tapi kenyataannya, tidak sedikit wanita cantik yang justru bernasib sebaliknya. Hidup terlunta-lunta, kehilangan sanak saudara, terbuang dan terasing. Nasib manusia memang seperti sebuah misteri yang tak terpecahkan. Ya, baiklah, aku akan menemuinya. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya dan apa yang sedang dialaminya. Hati-hati, Gusti. Dia masih belum sembuh benar. Tubuhnya masih lemah dan pikirannya masih agak kacau. Bagaimana keadaanmu? Nyi Pamungsu mengatakan bahwa kau sudah makan sedikit bubur dan minum jamu. Itu bagus untuk kesehatanmu. Kami mengharapkan kau segera bisa sembuh dan sehat kembali. Siapa, Tuan? Namaku Arya Dwi Pangga.
Aku dan temanku baru saja kembali berdagang dari kota Kediri. Di tengah jalan, dalam hujan lebat, kami menemukanmu tergeletak di pinggir jalan. Kami lalu membawamu kemari, ke rumah Pamungsu, sahabatku, di Manguntur Selatan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Lupakanlah soal itu. Kami sudah sangat gembira jika melihatmu sehat kembali. Saya tidak apa-apa. Saya hanya lelah dan butuh istirahat. Kukira tempat ini cukup nyaman untuk istirahat, bukan? Iya, mudah-mudahan begitu, Tuan. Siapa kau ini sebenarnya? Maksudku, namamu dan juga asal-usulmu. Nampaknya kau bukan seorang wanita pribumi. Kau berasal dari negeri yang jauh. Maafkan, nampaknya kau keberatan menjawab pertanyaanku. Barangkali kau sedang mempunyai persoalan pribadi yang berat. Benarkah begitu? Dengarlah, kita bisa menjadi teman yang baik. Kita bisa saling membantu. Kau tidak perlu malu atau sungkan-sungkan. Katakan saja apa yang kau perlukan, dan kami akan dengan senang hati memberikan bantuan. Barangkali kau masih belum bisa mempercayai kami. Kau mungkin beranggapan bahwa kami bukanlah orang baik-baik. Jangan menangis. Air mata tidak bisa memecahkan persoalanmu. Mengapa kau tidak berterus terang saja? Katakan. Ceritakan apa yang kau alami. Siapa tahu kami dapat membantu memecahkannya. Tuan Tripangga, sudikah Tuan meninggalkan saya sendirian di ruangan ini? Saya hanya butuh ketenangan. Saya butuh suasana yang tenang dan damai. Biarkan saya menenangkan hati saya yang sedang kacau. Tuan tidak keberatan meninggalkan ruangan ini, bukan? Iya, tidak. Aku tidak keberatan. Baiklah, kau istirahat saja dulu. Kau memang membutuhkan istirahat untuk menenangkan pikiranmu. Sudahlah, Nini. Jangan menangis. Hatiku sedih sekali, Nyi. Aku ingat almarhum ayahku. Ayahanda Rekyan Wuru sudah tenang di alamnya yang langgeng. Nini Rati tidak usah mengenal atau memikirkannya lagi. Aku sering kesepian, Nyi. Kadangkala hidup ini terasa sangat sepi. Tidak ada artinya lagi. Aku sering merasa kehilangan makna hidupku sendiri. Kalau tidak ingat Panji ketawa. Entahlah, Nyi. Barangkali aku sudah menyusul ayah Rekyan Wuru ke alam yang lebih tenang. Alam yang kekal dan damai selamanya. Walah, tobat. Jangan berkata seperti itu, Nini. Tidak baik. Kalau Gusti Yang Maha Kuasa memberi kita umur panjang, nah, hal itu harus kita syukuri sebaik-baiknya. Menyesali keadaan tidak akan merubah keadaan itu. Nini Ratih kan masih muda. Tidak sepantasnya hidup tanpa gairah dan putus asa. Nah, itu ada derap kaki kuda. Mungkin Angger Tripangga yang datang. Hatiku berdebar-debar, Nyi. Tapi aku harus tahu. Aku harus tahu apa yang sedang digelisahkan suamiku. Malam semakin kelam dan dingin. Nari Ratih dan Nyelemus nampak belum tidur. Mereka bicara di ruangan tidur Panji Ketawang.
mendadak terdengar derap kaki kuda yang semakin lama semakin dekat. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi selanjutnya? Benarkah Arya Dwi Pangga yang datang? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.